Shalom semuanya, bertemu dengan saya Pendeta Kampung di channel Logos Everyday. Saat ini saya mau menjawab salah satu tuduhan di dalam kekristenan. Satu ayat yang mereka pakai dari beberapa ribuan mengenai tuduhan bahwa Yesus Kristus bukanlah Tuhan. Karena apa? Karena dia, yaitu Yesus, tidak mengetahui hari kiamat, hanya Bapa saja. Ayatnya terdapat di dalam Injil Markus pasal ke-13 ayatnya yang ke-32. Saya akan membacakan bagi kita. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Ayat ini dipakai sebagai bentuk penyerangan bahwa Yesus bukanlah Allah seperti yang diklaim oleh orang Kristen pada umumnya, melainkan hanya seorang manusia seperti manusia pada umumnya. Karena ayat ini sudah jelas mengatakan bahwa anak itu siapa dikatakan di sini, yaitu Yesus. Dia tidak mengetahui hari kiamat, hanya Bapa saja. Siapa Bapa yang dimaksudkan di situ? Yaitu Allah yang Esa, yaitu Yahweh, atau kita sering menyebutnya sebagai Bapa. Lalu bagaimana cara kita menjawab ayat ini jika tuduhan mereka kepada kekristenan dengan memakai ayat ini sebagai bentuk penyerangan? Maka saya akan membacakan bagi kita ayat sebelum yang terdapat di dalam ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Secara sederhana saya mau mengatakan kepada kita bahwa ayat itu sedang menjelaskan hari kedatangan Yesus. Dia berkata, berjaga-jagalah. Itu sedang memperingatkan para murid bahwa ketika dia datang, maka kesudahan segala sesuatu akan terjadi. Lalu mengapa di ayat yang ke-32 ini seolah-olah berbeda dan menentang ayat-ayat sebelumnya? Saya akan menjelaskan bagi kita. Di ayat yang ke-32 ini, Yesus sedang menyetarakan dirinya kepada manusia ciptaannya. Kita harus mengerti ada di dalam teologi yang namanya hypostatic union. Artinya apa? Bahwa di dalam Kristus, yaitu di dalam Yesus itu kealahannya dan kemanusiaannya saling menyatu, tidak saling menindih, tidak saling berseberangan, melainkan saling mendukung, bersatu padu di dalam kemanusiaannya. Dan ketika dia mengatakan ini, dia tidak sedang menjelaskan bahwa dia Tuhan atau tidak, melainkan dia sedang mengatakan kepada manusia, kamu harus berjaga-jaga. Karena anak manusia pun, yaitu dirinya sendiri, karena dia menyetarakan dirinya seperti manusia biasa, dia pun tidak tahu. Namun perlu kita pelajari dalam konteks ini, Yesus menyetarakan dirinya seperti manusia biasa. Bukan karena dia bukan Allah, melainkan dia adalah Allah. Hanya saja dia memposisikan dirinya seperti manusia pada umumnya. Contoh lain yang berkaitan dengan konteks ini ketika Yesus disalib. Yesus kan Allah, dia juga manusia. Lalu kenapa dia ketika digantung di atas kayu salib, kenapa dia tidak turun padahal dia Allah? Nah, seperti itu juga berlaku di konteks ini, dia itu Allah, hanya saja dia memposisikan diri sebagai manusia. Kita harus mengingat di dalam tulisan-tulisan Paulus ceritakan di sana bahwa dia mengosongkan diri, membatasi diri. Dia memang Allah, tetapi caranya bertindak, dia membatasi diri. Dia tidak sepenuhnya memakai otoritas kealahannya itu ketika dia hidup di bumi. Sekian penjelasan dari saya, Bapak Ibu. Semoga bisa membuat kita semakin teguh iman di dalam Kristus Yesus. Shalom.